dimulai kalau mau baik ya gajinya direksi BPJS Kesehatan ini dikurangi, kalau perlu ya dibuat rendah betul gitu kan. Sementara ini kan gajinya tinggi-tinggi nih, jadi harus dikurangi itu diproporsionalkan karena istilah gaji itu sebenarnya kalau bicara perusahaan itu kan sesuai kemampuan untuk berproduksi gitu kan, dihitung-hitung begitu gitu kan. Nah kemampuannya ternyata merugi terus masa gajinya tinggi kan gitu kan. Harusnya kan dimulai dari itu gaji direksi juga pejabat-pejabatnya dikurangi kalau perlu 50% gitu kan dari situ sehingga biar mereka semangat untuk mengelola dengan baik sehingga tidak merugi kan gitu kan. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang defisit BPJS Kesehatan yang mencapai hingga triliunan rupiah. Menurut KPK, hal itu akibat tata kelola yang buruk di BPJS Kesehatan, dan pastinya defisit itu berpotensi merugikan keuangan negara. Salah satu yang disorot adalah overpayment atau kelebihan bayar. Tahun lalu KPK menemukan rumah sakit yang mengklaim pembayaran, tapi tidak sesuai dengan layanan dan fasilitas yang diberikan. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya, Kori Olivia, sudah bersama dengan Bapak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Halo Pak Boyamin, apa kabar Pak? Kabar baik, ini agak mendung di Solo. Waduh, mudah-mudahan cuacanya baik terus ya Pak ya. Ya, oke. Pak Boyamin, ini bicara tentang dugaan korupsi di BPJS Kesehatan, kelihatannya sangat sulit nih ya, mau mulai dari mana karena banyak banget persoalannya. Kalau menurut Anda sendiri Pak, bicara tentang penyimpangan di BPJS Kesehatan ini dimulai dari mana Pak? Ya, dimulai kalau mau baik ya gajinya direksi BPJS Kesehatan ini dikurangi, kalau perlu ya dibuat rendah betul gitu kan. Sementara ini kan gajinya tinggi-tinggi nih, jadi harus dikurangi itu diproporsionalkan karena istilah gaji itu sebenarnya kalau bicara perusahaan itu kan sesuai kemampuan untuk berproduksi gitu kan, dihitung-hitung begitu gitu kan. Nah kemampuannya ternyata merugi terus masa gajinya tinggi kan gitu kan. Harusnya kan dimulai dari itu gaji direksi juga pejabat-pejabatnya dikurangi kalau perlu 50% gitu kan dari situ sehingga biar mereka semangat untuk mengelola dengan baik sehingga tidak merugi kan gitu kan. Dan ini beberapa memang sesuatu yang sangat krusial. Saya kadang-kadang perusahaan asuransi swasta aja yang mengelola asuransi kesehatan masih untung kok. Ini malah negara dengan segala hal yang otomatis orang bayar gitu kan, tidak perlu cari agen atau pemasaran untuk nyari-nyari nasabah begitu kan. Kok ini uang yang sudah pasti ada, kemudian bagaimana ini menjadi merugi gitu. Saya tidak habis mengerti logika saya dan kenyataannya kedengarannya gaji direksinya tinggi sekali gitu kan. Dan itu menurut saya itu harus dipotong 50% dan nanti kalau cuman ngurusi ini aja sampai level itu nggak bisa memberikan manajemen yang baik sehingga merugi terus gitu kan, dan akhirnya juga negara harus tombok, jadi ya harus dicarikan orang yang justru yang tenaga muda yang bersedia mengabdi pada negara dan mereka masih punya idealisme begitu. Jadi jangan orang tua-tua yang mungkin sudah berpikirnya ini saya harus dapat apa begitu kan. Jadi ini yang harus dibenahi pemerintah itu. Dari sisi itu harus paling gampang. Karena kenyataannya bagaimana mungkin ini overpayment-nya ini karena gara-gara rumah sakit yang memang saya tahu itu rumah sakit kecil-kecil itu malah justru mengandalkan dari BPJS Kesehatan untuk sebagai pemasukan. Mereka menyiapkan kamar itu kelas 3 segala macam sebanyak-banyaknya, malah justru itu dianggap itu yang menguntungkan. Repot kan? Ini sesuatu yang sistem asuransi gitu kok malah yang dianggap menguntungkan, itu kan saya nggak habis mengerti gitu kan. Dan ini beberapa saya khawatir ini ada kong-kali-kong gitu loh, dugaan lah ya, dugaan kong-kali-kong antara rumah sakit kecil-kecil itu dengan oknum di BPJS Kesehatan itu, bagaimana ini membuat format yang pembayarannya tidak sesuai kenyataan gitu kan. Dan gampang kok kalau mau ngecek itu kan berapa pasien yang ditangani dan sakit apa segala macam gitu. Jadi enggak mungkin semua orang juga tiap hari berbondong-bondong ke rumah sakit, masuk angin juga enggak lah gitu kan. Jadi seakan-akan menyalahkan masyarakat yang kemudian gara-gara BPJS kemudian berbondong-bondong berobat ke rumah sakit padahal cuma masuk angin biasa atau sekedar tidak enak badan terus minta obat macam-macam misalnya. Jadi rakyat ini tolonglah jangan kemudian jadikan tumbal gitu. Jadi
Jadi itu yang menurut saya perlu dibenahi juga gitu kan, dan sistem istilahnya pembayarannya itu harus mulai transparan dan juga diaudit lah gitu. Dan mau tidak mau KPK kalau memang mau menangani ya menangani ini rumah sakit yang diduga ini fiktif ini kan gitu kan, pembayaran fiktif ini yang betul-betul diaudit ya diproses gitu supaya orang jera dan kemudian tidak lagi melakukan kegiatan fiktif minta pembayaran kepada BPJS Kesehatan. Dan itu memang seakan-akan kelasnya jadi kecil, tapi tidak apa-apa untuk perbaikan BPJS Kesehatan supaya nanti toh kalau ini baik rakyat juga yang diuntungkan, negara yang diuntungkan gitu loh. Jadi harus dicari, apalagi tadi KPK kan juga sudah ngomong bahwa memang ada dugaan rumah sakit itu yang diduga fiktif kegiatan tapi pembayaran tetap minta kepada BPJS Kesehatan. Ya, ini setiap tahun kan BPJS Kesehatan selalu defisit triliunan ya Pak ya. Sehingga iuran BPJS Kesehatan harus dinaikkan gitu ya. Terus. Ya. Tahun lalu sudah naik kelas 1 dan 2, tahun ini kelas 3 yang naik. Agung nekat lagi, naik lagi kan gitu kan. Jadi seperti prosesnya akhirnya Mahkamah Agung jengkel digugat lagi, terus kemudian ya udahlah terserah kamu aja. Nah, ini sebenarnya kalau iuran memang dinaikkan ini ada pengaruhnya nggak sih Pak? Ya mudah-mudahan sedikit menolong supaya pengaruhnya. Tapi kalau tata kelolanya tetap jelek ya tetap nggak menolong apa-apa. Kita aja seperti kantor saya yang di Solo ini kan misalnya juga ikut gitu. Tapi jarang juga yang pengen itu kenapa? Nanti antri atau kemudian nggak dapat kamar misalnya gitu. Banyak orang yang juga tidak menggunakan fasilitas BPJS kok gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya jangan sekali lagi saya ulang lagi, rakyat jangan jadikan tumbal gitu. Rakyat itu baik-baik hati semua kok. Kalau tidak segala macam banyak yang tidak menggunakan, bayar terus, tidak pernah menggunakan. Itu kantor saya Solo sering begitu gitu. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya dalam posisi ini, hanya tata kelola aja yang kemudian saya khawatir ini perlu memang diaudit dan dipastikan ada tidaknya korupsi. Kalau ada ya diproses saja oleh KPK gitu kan. Bagaimana itu pembayaran juga sistem yang dikelola ini kan uangnya juga besar itu kan. Jadi ini potensi penyimpangan itu selalu besar ketika uang yang dikelola besar itu. Ya, kalau dari kasus overpayment gitu Pak, apakah Bapak ada data kira-kira berapa besar nih kerugian negara akibat penyimpangan seperti ini Pak? Ya, sepanjang itu defisit itu saya anggap kerugian negara. Karena apa? Sebenarnya kalau proses itu benar semua mestinya kan nggak defisit. Kan itu kan. Dari proses itu kan katakanlah 10 orang yang membayar, katakanlah yang sakit kan 1 atau 2. Dan perusahaan swasta asuransi kesehatan itu nggak ada yang mengeluh dan ditutup, itu jarang gitu kan, dan tetap jalan gitu loh. Jadi artinya dan bahkan mereka katanya masih untung gitu, kadang-kadang meskipun ada rugi tahun ini tapi kemudian mereka ketat tahun depan sedikit ada laba kan gitu kan. Jadi atau ketika pada beberapa perusahaan misalnya saya sebut aja lah misalnya ada DPRD sebuah kabupaten, kalau tahun kemarin itu melebihi premi yang dibayar, tahun ini kemudian diketati dan kemudian tidak melebihi bayar atau kemudian diputus kontrak, kan setidaknya begitu kan, langsung penyakitnya itu dipotong gitu loh. Jadi itu proses-proses yang benar kan mestinya begitu. Jadi ini mana yang perlu dibenahi sehingga masyarakat betul-betul yang membutuhkan nyatanya operasi-operasi besar itu harus antri dan bahkan sampai ada 1-2 yang meninggal sampai nggak dapat operasi itu, misalnya tumor segala macam ya nyatanya kan seperti itu. Jadi saya melihatnya sederhana aja, berapa defisitnya yaitu kerugian negara. Karena artinya apa? Mismanagement setidaknya minimal. Nah, mismanagement ini kan sesuatu yang gampang. Sekarang ilmu manajemen banyak kan gitu kan. Nah, berarti kan tidak diterapkan manajemen yang bagus kan gitu kan. Sederhana aja kita bikin perusahaan atau apa kan bagaimana ini bisa mengelola supaya tidak rugi. Kalau rugi ya tutup aja kan gitu kan. Nah, supaya tidak merugi ya diefisiensi kan itu. Itu yang mestinya ketika ini masih tidak bisa memberikan efisiensi ya direksinya jangan digaji besar itu loh. Sekali lagi saya pulang lagi itu gitu. Emang besarannya berapa sih Pak? Apakah Pak Boyamin punya data berapa besar nominalnya? Kan ada pemberitaan itu sampai di level hampir 400 juta atau berapa pernah gitu. Tapi saya mohon maaf itu coba dikoreksi lah gitu kan. Ada level yang segitu pokoknya ratusan juta lah gajinya direksi itu. Jadi ada yang pernah begitu gitu. Jadi tolong dicek lagi gitu. Saya tidak paham persis, saya mohon maaf kalau salah gitu, tapi ratusan lah itu gajinya gitu. Jadi saya khawatir ini mestinya kan ini kalau orang tua pensiunan ini pengabdian, kalau perlu tidak usah saya digaji kan gitu kan.
Atau anak-anak muda yang memang potensinya besar, idealisme besar, digaji 50 juta aja atau 100 maksimal 100 juta pasti juga bergerak dan membuat efisiensi kan gitu kan. Jadi ini pola-pola yang kalau gampang kan mencontoh negara-negara maju aja kan gampang kan gitu kan. Ya meskipun istilahnya Obamacare itu masih ada perdebatan, tapi setidaknya sistem negara maju kan lebih efisien dan tinggal mencontoh aja gitu kan. Saya khawatir ini terlalu banyak pegawai tapi tidak efisien misalnya, atau terlalu banyak orang tapi tidak efisien. Nah ini yang perlu diefisienkan kan gitu kan. Itu yang posisi yang harusnya gampang untuk disederhanakan. Jadi saya terus terang aja menyoroti bagaimana gajinya ini informasinya tinggi gitu. Nah itu yang belum pernah dilakukan efisiensi untuk gaji direksi. Itu aja. Ya, selain memotong gaji direksi, menurut Bapak ada saran lain untuk tata kelola BPJS Kesehatan terutama mengatasi defisit ini, Pak? Ya, kan sepanjang itu dipercayakan kepada sistem rumah sakit yang manajemennya bagus, kan sederhana kan gitu kan. Jadi harus ada sertifikasi untuk rumah sakit yang bisa dijadikan vendor lah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan nantinya akan selektif kan itu kan, sehingga itu satu yang pasti tidak akan terjadi mismanagement overpayment kayak tadi gitu kan. Itu gampang kok. Dan kemudian ya contohlah perusahaan asuransi swasta aja lah gitu kan, bagaimana mereka mengelola tentang manajemen keuangannya. Mereka harus nyari uang loh dulu loh. Nah, ini kan BPJS Kesehatan tidak perlu nyari uang. Sudah diurusi negara karena wajib segala macam, langsung uang masuk potong gaji segala macam kan gitu kan. Jadi pada posisi tertentu itu kan tidak perlu nyari uang, tidak mikir. Jadi mestinya hanya mikir separuh aja, mikir hanya untuk melayani. Kalau asuransi swasta kan perlu nyari uang dan melayani, ya kan kayak gitu. Dan mereka juga selama ini cukup melakukan kerjasama dengan rumah sakit, tidak perlu membuat rumah sakit sendiri kan gitu kan. Jadi ini tata kelola yang baik, kuncinya hanya itu aja. Sorry. Baik, Pak Boyamin, terima kasih banget untuk waktunya, Pak. Semoga BPJS Kesehatan juga semakin membaik lagi kondisi keuangannya, Pak ya. Amin, mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke, makasih ya. Ya, baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.